Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan dari konsultasi, konseling, dan penyuluhan kesehatan. Nah, sebelum kita memasuki rangkuman materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Anita Yulia Rahayu dengan NIM 20113111006, Prodi S1 Ilmu Gizi. Kenalkan, nama saya Anjanik Cayaningati, NIM 20113111007 dari Prodi S1 Ilmu Gizi. Nama saya Ingan Putri Kurnia dengan NIM 20113111016 dari Prodi Ilmu Gizi. Halo, saya Zian Alfiana dengan NIM 20113111041. Salah satu definisi konsultasi seperti yang dikemukakan oleh Zins tahun 1993, bahwa konsultasi ialah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan. Konsultasi menurut Wiktionary adalah sebuah pertemuan atau konferensi untuk saling bertukar informasi dan saran. Konsultasi didefinisikan oleh Audit Commission tahun 1999 sebagai sebuah proses dialog yang mengarah kepada sebuah keputusan. Definisi tersebut menyeratkan 4 aspek dalam konsultasi. Konsultasi adalah sebuah dialog, yang dimana di dalamnya ada aktivitas berbagi dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Oleh karenanya, konsultasi adalah sesuatu yang edukatif dan inklusif. Konsultasi adalah sebuah proses. Konsultasi adalah sebuah proses yang interaktif dan berjalan. Konsultasi adalah tentang aksi dan hasil. Konsultasi harus dapat memastikan bahwa pandangan yang dikonsultasikan mengarahkan kepada sebuah pengambilan keputusan. Oleh karenanya, konsultasi adalah tentang aksi dan berorientasi kepada hasil. Konseling gizi. Konseling gizi merupakan proses pemberian dukungan pada pasien atau klien yang ditandai dengan adanya hubungan kerjasama antara konselor dengan klien atau pasien dalam menentukan prioritas makanan, gizi, dan aktivitas fisik, tujuan atau target, rancangan kegiatan yang dapat diterima dan dapat mendukung rasa tanggung jawab untuk merawat dirinya sendiri dan untuk mengatasi masalah yang ada dan untuk meningkatkan kesehatan. Tujuan dari konseling gizi yaitu membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Ciri-ciri dari konseling gizi: yang pertama, dilakukan oleh seorang konselor yang kompeten dan ahli dalam menangani konflik atau masalah. Yang kedua, melibatkan 2 orang yang saling berinteraksi. Yang ketiga, menggunakan model interaksi multidimensional, tidak terbatas pada dimensi verbal saja. Yang keempat, interaksi antara konselor dan klien berlangsung dalam waktu yang relatif lama dan terarah pada pencapaian tujuan. 5. Terjadi perubahan tingkah laku klien ke arah yang lebih baik. Yang keenam, konseling merupakan proses yang dinamis di mana individu klien dibantu untuk dapat mengembangkan dirinya. Yang ketujuh, konseling bersifat pribadi atau privasi dan bersifat rahasia. Yang kedelapan, konseling bersifat formal, profesional, dan terarah antara konselor dengan konseling. Penyuluhan. Penyuluhan berasal dari kata dasar suluh atau obol sekaligus sebagai terjemah dari kata forecasting yang dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam
kegelapan. Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan, sehingga mereka benar-benar memahami seperti yang dimaksud oleh penyuluh. Penyuluh tidak bersifat searah, tetapi harus komunikasi timbal balik atau bersifat dua arah dan aktif, agar aspirasi masyarakat diketahui. Hal ini penting agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat pemaksaan kehendak, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan masyarakat atau klien secara berkelanjutan. Penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan perilaku yang merupakan perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak hanya berhenti pada penyebarluasan informasi atau inovasi dan memberikan penerangan, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan yang menjadi klien penyuluhan. Tujuan penyuluhan gizi, yaitu yang pertama, terciptanya sikap positif terhadap gizi, yang kedua, terbentuknya pengetahuan dan kecakapan memilih dan menggunakan sumber-sumber pangan, yang ketiga, timbulnya kebiasaan makanannya baik, yang keempat, adanya motivasi mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang berhubungan dengan gizi. Ciri-ciri pokok dari penyuluhan, yang pertama yaitu adanya seorang atau lebih pembicara sebagai narasumber, yang kedua lebih banyak menggunakan komunikasi verbal, yang ketiga dapat digabung dengan berbagai kegiatan, yang keempat bersifat umum, yang kelima sasarannya halayak, yang keenam tidak menuntut halayak sebagai terlibat lebih jauh dalam target penyuluhan, mereka cukup mengetahui informasinya saja, yang terakhir yaitu bersifat fleksibel, dapat dilakukan di mana saja, yaitu formal, informal, dalam skala besar maupun kecil. Jadi, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara konsultasi, konseling, dan penyuluhan menurut beberapa aspek. Yang pertama yaitu tujuannya. Untuk konseling, tujuannya yaitu membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah klien serta memberikan alternatif pemecahan masalah. Untuk tujuan dari konsultasi sendiri, membantu klien mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi klien. Untuk tujuan dari penyuluhan sendiri, yaitu menyadarkan masyarakat. Yang selanjutnya adalah aspek sasaran. Sasaran dari konseling adalah individu, sasaran dari konsultasi adalah individu, dan sasaran dari penyuluhan adalah individu dan kelompok. Aspek yang ketiga yaitu proses. Proses dari konseling yaitu menggali informasi dengan keterampilan, mendengarkan, dan mempelajari, serta membangun percaya diri agar klien mampu mengambil keputusan untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dari konsultasi yaitu membantu klien untuk memecahkan masalah sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Untuk dari proses penyuluhan yaitu memberi informasi, menanamkan keyakinan, dan meningkatkan kemampuan. Yang terakhir ada aspek hubungan atau kedudukan. Hubungan atau kedudukan dari konseling yaitu horizontal. Kedudukan klien dan konselor sejajar. Yang dihadapi konselor adalah klien. Hubungan atau kedudukan dari konsultasi yaitu vertikal. Kedudukan konsultan lebih tinggi dari klien. Yang dihadapi konsultan adalah klien. Hubungan atau kedudukan penyuluhan langsung atau tidak langsung. Beberapa contoh video, konsultasi, konseling, dan penyuluhan kesehatan. Gelas yang digunakan apa gelas seperti ini? Ya. Ini benar, Mbak Jarin sudah melewatkan makan siang. Iya Bu, karena saya tidur siang bangun-bangun sudah sore. Oh gitu ya Mbak. Untuk selingan sore ini kan ngemil gelato balado ya. Kira-kira seberapa ya Mbak? Kira-kira 1 bungkus yang besar.
Untuk makan malamnya Mbak Cherry makan jam berapa ya? Jam 6. Nasinya apa sama 2 centong? Ya. Untuk udang goreng dan sayur sopnya seberapa ya Mbak? Udangnya 7 ekor, sayur sop 1 centong, saya hanya makan wortel. Centong yang digunakan apa seperti ini ya Mbak? Ya, betul. Es juga apakah sama 1 gelas yang seperti sengat pertama tadi? Ya, belum. Oke. Baik Mbak Cherry, Mbak Cherry bisa baca leaflet ini dulu selagi saya menganalisa makanan yang Mbak makan kemarin. Nah, ternyata analisa ini dinyatakan Mbak itu dalam seharinya kebutuhannya itu belum tercukupi. Jadi dalam kamarnya tidak mau berbicara dengan saya. Dia mengurung diri. Saya kan kasihan sama janinnya, Bu. Oh iya, saya tahu kok apa yang Mbak rasakan. Nampaknya Mbak juga sangat sayang ya sama kakaknya. Iyalah, Bu. Dia itu satu-satunya yang saya miliki sekarang, Bu. Jadi Anda tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda atau memikirkan suami kakak Anda? Kalau ditanya seperti itu, lebih tepatnya saya memikirkan kakak saya, Bu. Berarti Anda ini beranggapan bahwa Anda tidak fokus dan merasa sedih karena memikirkan kakak Anda yang ditinggalkan oleh suaminya? Lalu sampai saat ini kepedulian Anda tertuju pada kuliah dengan harapan ingin fokus pada skripsi. Mungkin sekarang ini Anda tinggal merinci mengenai permasalahan kakak Anda yang menjadi fokus utama atau lebih fokus ke hal yang lain. Ya enggak juga sih, Bu. Saya kan ingin fokus dan bisa konsentrasi untuk mengerjakan skripsi saya. Karena saya juga punya target yang harus bisa lulus tepat waktu dalam tahun ini. Tapi gimana ya, Bu? Saya kan bingung. Saya bingung sekali, Bu. Bingung kenapa? Saya yakin Anda akan berbicara apa adanya mengenai perihal permasalahan yang Anda alami saat ini. Anda bisa menjelaskan semuanya permasalahan yang Anda rasakan selama ini, Mbak. Bahas emang penting ya. Ada yang tahu nggak sebenarnya kenapa sih hipertensi itu kok harus diobatin kayak gitu? Kadang nggak ada rasanya, tensi saya tinggi, tapi nggak pusing deh Bu saya, nggak pegel-pegel, harus diobati tak? Nah itu salah satunya. Jadi ternyata hipertensi itu diam-diam berbahaya. Jadi kita sebutnya silent killer ya. Menang-menang makanya ya nyebelin kan, jadi harus diobati karena ternyata bahaya. Jadi ada 5 Bu organ tubuh kita itu yang terpengaruh sama darah tinggi. Diurut dari atas Bu, dari atas di kepala, otak bisa bikin stroke. Mau isu kepe nah itu gara-gara hipertensi Bu, stroke itu nolak wis kadung stroke ya apa balik none ya. Saiki makanya harus diatur CKP ini kan gitu ya. Jadi diatur supaya nggak stroke dari atas tadi kepala jadi stroke. Terus ternyata ke mata juga Bu, ke mata jadi pandangannya kabut, jadi ada bintik-bintiknya. Lihat itu kok kunang-kunang iki awan-awan ya. Ternyata itu gara-gara hipertensi. Terus habis dari otak ke mata ke jantung. Jantung bisa bikin serangan jantung. Kalau orang hipertensi, jantungnya jadi besar Bu. Karena kan tensinya tinggi, jantung kerja lebih keras.
koyok lek misalnya olahraga olahraga itu bu ya, lek olahraga gini ototnya jadi gede, lagi jantungnya sih olahraga tensinya diukur ya, akhirnya jantungnya malah gede ototnya. Nah itu gak sehat bu, kudu koyok binaragawan itu sehat orang, lek jantung gede loro ya, jadi kudu diobati. Mari jantung, anak meneh mesti kene, apa meneh bu, dijelek. Itu tadi beberapa cuplikan video tentang konsultasi, counseling, dan penyuluhan kesehatan. Sekian, terima kasih.